nunggu satu aja, nunggu satu. Oh iya, oh iya, oh iya. Oke. Selamat pagi kakak-kakak sekalian. Pagi. Ya. Kalau begitu kita awali dengan perkenalan lagi aja ya. Boleh, Kalau boleh. begitu ya. Boleh. Sebentar saya jelaskan dulu. Hari ini kita akan membicarakan talk show tentang jurusan multimedia. Jadi mungkin ada yang terlewat. Sekali lagi silakan cek highlight tentang talk show di SMK Bumi Silonge Bandung. Di situ ada highlight tentang akuntansi. Jadi mungkin ada teman-teman yang tertinggal tentang live talk show kemarin. Silakan untuk nonton kembali di highlight SMK Bumi Silonge Bandung. Oke, kalau gitu kita perkenalan dulu saja Boleh. dari kakak yang sebelah sini. Silakan kakak. Nama saya Nanda Ratu, bisa dipanggil Nanda. Nanda. Betul. Ya. Nama saya Helen, dipanggil juga Helen. Helen, ya. Oke, kalau begitu langsung saja ke topik kita kali ini. Boleh. Kakak Helen sejak kapan sih dan kakak Nanda ini sejak kapan tertarik kepada multimedia? Kapan ya? Helen kapan nih? Kalau aku sih 5 tahun yang lalu 5 tahun yang tahun. lalu ya. di gereja waktu itu ngeliat temen pegang kamera ini gitu dokumentasi. Terus entah kenapa tertarik aja gitu, tiba-tiba ya udah akhirnya beli kamera dan sampai sekarang gabung di dokumentasi digital gereja sih. Jadi berawal dari keisengan ya. Iya. Nyoba-nyoba itu tuh minjem-minjem dari kamera punya temen gitu ya, Iya. nyobain terus kayak udahlah kita seriusin aja gitu Iya. ya, langsung dibeli lah langsung dan ya ngotak-ngatik sendiri ya. Iya. Kalau kakak Nanda gimana? Berawal dari apa dan sejak kapan itu? Kalau saya dari TK ke SD tuh udah mulai tertarik dengan TK gambar ke ya. SD, Iya. oke. Udah ke gambar. Dulu kan gambar tuh pakai manual ya, kertas. Nah, mulai ke SMP tuh penasaran gimana gambar digital gitu. Jadi nggak nge-stuck di manual kertas aja. Jadi pengen improve dan Iya, naik lagi nge-improve. levelnya gitu Betul. ya. Oke. Jadi punya keisengan sendiri-sendiri ya. Iya, Jadi betul. yang awalnya yang satu penasaran, yang satu iseng gitu ya. Iya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, kalau tadi kan tertarik ya, ketertarikan terhadap multimedia. Kok mau gitu masuk multimedia? Kan jurusan itu kan Padahal masih banyak yang lain ya. iya, Iya. ada DKV gitu kan. Oke. Kalau desainin kalau saya ada DKV ya kawan-kawan ya. Dan kalau misalkan foto ada fotografi ya. Jadi kenapa kok mau di multimedia gitu? Nah justru mas multimedia tuh gabungan dari semua elemen-elemen yang lain. Iya. Kalau DKV mungkin kayak desain, foto juga kayaknya cuma beberapa, sedangkan Tidak terlalu multimedia ini ya. tuh banyak gitu. Ya jadi kita juga nggak belajar tentang ya desain, ya desain aja gitu ya Desain, multimedia mah ya. Betul. Kalau di multimedia mah ya desain ya, foto Iya. iya, bahkan Iya. yang belum bisa foto bisa diajarin Bisa di diajarin, multimedia dari tuh ya. nol. Tapi dia juga punya kelebihan sendiri. Mungkin Iya. foto nggak bisa di apa tekun gitu, tapi mungkin di desain bisa. Jadi Iya, kita betul. bisa milih cabangnya Bisa sendiri milih, gitu di iya. multimedia ya. Iya, oke. Alasan masuknya kakak Helen dan kakak Nanda ke multimedia. Iya. Kalau alasan sih justru sebenarnya ya itu Nggak. di awal tadi kita ngomong DKV tuh Iya. sebenarnya kita emang pengennya Pengennya awalnya DKV iya awalnya. DKV. Jadi udah nggak ada alasan ini ya, Iya. nggak ada alasan tertentunya Iya, betul. gitu. Iya. Cuman udah memang udah tertarik mungkin kakak Iya, Helen betul. dan kakak Nanda. Mungkin kawan-kawan sendiri juga punya alasan tertentu mungkin ya. Kalau kakak Helen dan kakak Nanda ini memang sudah punya ketertarikan dari awal gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya akan bertanya tentang basic gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu multimedia itu apa, oke? Boleh. Menurut kakak Helen dan kakak Nanda, boleh mau berdiskusi juga boleh ya. Apa sih multimedia itu? Multimedia Banyak ya. dari dua kata itu udah multi dan Udah multi dan menggambarkan gitu semua ya. ya. Jadi multimedia itu multi dan media. Media. Dan Itu banyak gitu. multi Multi itu itu banyak banyak. ya multi dan Sedang- media dan Iya, media. media itu ya media gitu Yang bisa. udah nggak asing lagi dengan kita. Iya. Ya betul sekali. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, kan kalau tadi kita dengar-dengar sejak kapan Ya. dari kakak Helen dan kakak Nanda nih, yang kawan-kawan dengar sendiri, mereka punya ketertarikan dan ada yang iseng-iseng juga. Betul. Kalau ini bagaimana? Harus ketika kita mau masuk jurusan multimedia atau jurusan lain, itu harus ada kemampuan khusus gak sih? Tidak juga. Enggak ya, juga enggak. sih. Enggak juga Yang ya. penting di awalnya kita punya ketertarikan Ketertarikan itu. tersendiri. Dan Iya. mungkin harus punya niat juga Niat, ya, kayak Iya. Betul. serius apa enggaknya Iya. gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan kitanya serius ngerjainnya atau kayak tekun dan tertarik bener-bener tertarik gitu kan kayak
Oke, saya mau coba kayak coba jurusan ini. Iya, kalau misalkan kamu punya apa ya basicnya lah, basicnya poin lebih. Ya sudah itu bukan lagi kemampuan khusus sih sebenarnya kawan-kawan. Basic yang kalian biasanya pakai, misalkan apa ya, main Instagram contohnya, main WhatsApp, dan kalian mengedit foto, itu kan sudah termasuk elemen multimedia. Kehitungnya kalian sudah mengedit kawan-kawan. Di situ kalian nggak kehitung punya kemampuan khusus, tapi memang kalian sudah punya kebiasaan setiap sehari-hari gitu ya. Jadi ya kalau misalkan tidak diedit, foto juga tidak lebih bagus gitu sebenarnya kan. Jadi itu sudah memang basic dari oke. Ke selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang pembelajaran di SMK Bumi Siliwangi. Oke. Multimedia SMK Bumi Siliwangi. Pelajaran apa aja sih dan belajar apa aja sih di SMK Bumi Siliwangi ini multimedianya? Banyak sih multimedia. Dari awal aja multi kan banyak nih. Iya. Jadi pembelajarannya tuh banyaknya tuh gimana? Apa memang misalkan gini ya, di kelas 10 pelajarannya A gitu ya, A, B, C gitu. Ntar di kelas 11 A, B, C lagi. Apakah gitu terus atau berbeda nanti pas naik kelas? Nah kalau di kelas 10 tuh kayak sistem komputer, jaringan dasar, dasar desain grafis. Dan itu nanti pokoknya di dasar-dasar dulu seperti itu. Baru di kelas 11 kita belajar benar-benar masuk di desain grafisnya. Oh jadi awalnya tuh kayak perkenalan dulu dengan pelajaran-pelajaran multimedianya gitu ya. Betul. Karena kan kita masih awam mungkin ya, ada yang masih awam. Jadi kayak perkenalan dulu, halo nama saya desain grafis gitu kan, kenalin, ayo sok mangga kita ngobrol-ngobrol aja dulu gitu kan. Lalu di kelas 11-nya itu gimana? Langsung naik lagi ya? Naik lagi. Itu langsung kita benar-benar bisnis gitu ya, benar-benar serius sama ininya. Fotografi, videografi, desain animasi. Animasi juga ada. Ya kawan-kawan, di sini juga ternyata ada animasinya juga ya kawan-kawan ya. Oke. Masih pembahasan tentang pembelajaran di SMK Bumi Siliwangi, terutama jurusan multimedia. Oke. Kalau begitu ada pertanyaan lucu. Pelajaran apa sih yang menurut kakak-kakak sekalian nih yang terbilang sulit gitu, kayak masih susah gitu, rumit lah ya? Iya, apa kira-kira? Kayaknya sama deh. Sama. Bapak juga host kan? Saya sendiri kan anak multimedia ya. Saya sendiri juga multimedia. Kalau begitu gini deh, biar lebih seru lagi mungkin kawan-kawan juga penasaran pelajaran apa yang sulit di SMK Bumi Siliwangi. Bukan sulit ya kawan-kawan, cuma maksudnya rumit gitu ya. Jadi kayak kita masih butuh banyak belajar dan proses gitu ya kawan-kawan ya. Oke, kalau gitu kehitungan ketiga kita akan bareng. Kita akan sebut pelajaran apa yang menurut kita sulit. Satu, dua, tiga. Animasi. Oke. Nggak direncanain kawan-kawan, ini serius gak direncanain, yang sudah diulang-ulang ini nggak direncanain. Oke. Karena memang kalau tidak salah animasi itu diajarkan di kelas berapa kakak-kakak? Kelas 2 sih. Kelas 2, kelas 11. Jadi animasi sudah diajarkan di kelas 11. Itu perkenalan dulu apa gimana sih animasinya itu? Kita sebelum membahas sulitnya animasi ya, kita bahas animasinya. Kayak yang pelajaran-pelajaran lain emang dari basic, cuman dulu. Baru ini tambahan gitu ya. Tambahan. Jadi animasi ini menggunakan aplikasi apa aja, Kak? Untuk 2 dimensi pakai ada Flash sama Macromedia Flash dan Adobe Flash ya gitu ya. Betul sekali. Kalau tidak salah itu masih sama saja, cuman beda kayak seperti perusahaan ya. Iya. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf ya kawan-kawan, ini juga kita menggunakan 2 aplikasi tersebut. Mungkin yang Adobe Flash lebih ini lagi ya, lebih banyak toolsnya dan gitu ya. Kalau untuk 3 dimensi ada nggak sih Kak? Apa 2 dimensi doang? Pakai 3 dimensi? Ada sih. 3 dimensi. Oh 3 dimensi juga ada. Itu menggunakan aplikasi apa? Pakai Blender. Tapi bukan Blender ya, bukan Blender yang di jus ya kawan-kawan, bukan Blender yang tukang jus, bukan. Tapi kayak ya Blender gitu, aplikasi Blender. Jadi mungkin ada yang penasaran aplikasi Blender itu apa? Ya silakan dicek di internet, di Google. Itu ada, itu aplikasi animasi 3D ya. Betul sekali. Jadi ya pokoknya pembuatan animasi 3D di situ. Oke. Kenapa kita lanjut? Kenapa sih animasi menurut kakak-kakak sekalian itu sulit? Karena animasi itu lebih gabungan antara desain, video, audio. Dan hampir semuanya ya animasi ya. Jadi biasanya kalau gitu coba kita recap sedikit. Kan kakak Helen diambilnya foto gitu kan. Dan kakak Nanda ngambilnya kan designing. Nah di animasi kan itu hampir semuanya dapat. Kita ngambilnya kan kayak view atau apapun itu yang pokoknya video aja di animasi kan. Itu sulit gitu ya untuk lebih butuh
banyak waktu ya. Iya dan itulah kenapa sulit. Iya, betul sekali. Kita juga harus desain dulu, harus modeling dulu, animasi itu bukan susah dan jadi males ya sebenarnya. Cuman maksudnya tuh jadi kayak apa sih? Ya jadi seru juga. Jadi karena kita belajar semuanya gitu. Ya. Oke. Ke pembahasan selanjutnya ya itu animasi kita lewat saja dulu ya. Jadi jangan khawatir kawan-kawannya. Kita semuanya belajar dari nol dan pokoknya basic aja di situ ya. Oke. Ke pelajaran ke pembahasan selanjutnya fasilitas yang disediakan di SMK Bumi Siliwangi Bandung, terutama jurusan multimedia apa aja sih Kak? Dari namanya multi udah banyak ya pasti, alat-alat yang digunakan pasti banyak. Sudah terbilang cukup banyak. Banyak. Itu di SMK Bumi Siliwangi itu ada labcom gitu nggak sih? Ada 3 lagi. Labnya ada 3. Ada 3. Oke. Coba untuk lebih diperjelas, itu 3-tiganya itu khusus multimedia atau ada yang memang digunakan untuk campur? Untuk umum ya? Iya. Nah untuk multimedia itu sendiri ya kita ada 2, satu lagi untuk umum untuk akuntansi dan farmasi. Oh jadi tidak multimedia itu jurusan yang di SMK Bumi Siliwangi itu ya nggak hanya belajar tentang jurusannya masing-masing, tapi mereka juga harus tahu tentang digital information juga gitu ya. TIK-nya juga belajar dari dasarnya juga gitu kan ya. Oh jadi memang satu lab itu digunakan umum. Oke. Jadi 2-nya memang pure multimedia digunakan. Oke. Labcom ini nih Kak, ngomong-ngomong labcom, komputernya itu terbilang cukup banyak apa bagaimana? Cukup banyak ya. Cukup banyak sih. Seorang siswa dapat 1. Kehitung satu orangnya dapat 1 situnya. Oke. Ada kalau misalkan tiba-tiba ada pertanyaan nih Kak dari kawan-kawan nih. Kalau misalkan komputernya penuh misalkan, itu nanti gimana kalau misalkan komputernya penuh? Ya, ada pertanyaan seperti itu nanti. Nah itu juga kita sediain laptop sih. Disediain laptop. Jadi nggak usah khawatir mungkin kan di laptop tuh ya. Jadi tinggal meminjam langsung ada tempat untuk peminjaman laptopnya kalau saya ya. Ya, jadi kawan-kawan sekali lagi jadi tidak usah khawatir kalau ada pertanyaan kayak apakah harus punya laptop atau komputer, itu nggak usah karena di sekolah SMK Bumi Siliwangi sudah disediakan komputer dan laptop juga. Ngomong-ngomong apakah cuma komputer dan laptop aja apa bagaimana? Enggak sih. Enggak, ternyata enggak. Oke. Kan ada animasi kan ya. Kita ada fasilitas pentablet. Oh, jadi pentablet itu untuk animasi dan drawing juga ya bisa ya? Oh, oke. Ada kamera juga enggak? Kamera ada. Untuk fotografi kan. Oh, iya. Jadi biasanya digunakannya itu untuk pembelajaran saja atau memang kayak latihannya juga apa gimana tuh? Enggak untuk pembelajaran doang sih. Jadi di luar jam pelajaran kita bisa mengimprove sendiri. Untuk event. Oke. Jadi memang bisa lah kita mau ngatik-ngatik sendiri. Bisa. Nanya-nanya juga langsung ke guru ininya gitu ya. Oke, ke pembahasan selanjutnya. Dalam pembelajaran nih, balik lagi ke pembelajarannya itu kebanyakan praktek atau ke teori? Seimbang lah ya. Iya seimbang. Karena teori juga penting ya. Iya penting. Cuman emang praktek sebenarnya emang lebih sering. Karena untuk SMK kan emang kalau kita nggak coba langsung terjun ke lapangan, kita nggak akan tahu kekurangan kita. Gitu. Jadi nggak kalau teori terus kayak nggak ada belum ada susah ada gambarannya gitu ya, belum ada gambarannya. Jadi lebih kalau misalkan terbilang asik prakteknya ya, karena kita langsung kerja langsung gitu ya, nggak usah terbayang-bayang atau gimana kalau teori gitu ya kan. Cuman terbilang seimbang ya. Iya terbilang seimbang. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Helen sama Kak Nanda, seru nggak sih masuk multimedia itu seru nggak sih menurut seru ya. Serunya tuh gimana kan bisa aja mungkin ada yang salah kaprah tentang serunya tuh kayak misalkan bisa kemana aja terus nggak bisa enggak sebenarnya mungkin ya. Jadi serunya tuh gimana coba dijelaskan. Serunya lebih ke kalau mungkin orang-orang nanya ngomong multimedia mah santai gitu. Itu tuh santainya kita mah santai tapi untuk mencari ide. Enggak cuman kerja aja terus di depan komputer tapi enggak, santainya tuh kita nonton video aja itu kita bisa buat inspirasi. Jadi mencari referensi seperti itu ya, mencari referensi dari video orang, dari atau apapun itu kan video orang juga bisa jadi bahan pembelajaran buat kita juga ya. Oke. Jadi multimedia itu kawan-kawan
seru banget, dan kalau dibilang santai atau enggak, santai memang santai. Cuman kalau dibilang untuk mencari ide, nanti kawan-kawan yang masuk jurusan multimedia akan merasakan sendiri itu ya. Jadi memang yang sulitnya itu di ide untuk buatan kita sendirinya ya. Jadi kita dicari kebebasan ya, diberi kebebasan untuk menuangkan segala kreativitas. Jadi nggak di bawah tekanan. Gitu. Jadi nggak harus apa ya, kayak misalkan mengikut ada tutorialnya memang di buku misalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lebih mencari di internet, itu biasanya melebihi lagi level-level yang di buku gitu kan ya. Jadi buku dan internet juga hampir sama lah gitu sebenarnya ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kakak-kakak sekarang kan kelas 12 nih Kak. Ada PKL-nya nggak sih SMK? Pastinya ada dong ya. Ada. Itu di kelas berapa PKL? Kelas 11 ya, kelas 2. Kelas 11. Iya. Kalau kebanyakan SMK justru malahan PKL-nya di tahun keempat. Oh, tahun keempat. Kalau kita di tahun keduanya. Itu PKL-nya itu dilaksanakan berapa bulan atau berapa tahun mungkin, atau berapa itu? Cuma 3 bulan sih. 3 bulan. 3 bulan pengalaman untuk PKL langsung ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang PKL, tempat PKL-nya Kananda dan Kak Helen itu sama nggak? Beda ya, pastinya beda. Oh beda. Oke. Dari Kakak Nanda dulu deh. Kalau Kakak Nanda ini PKL-nya di tempat mana? Kalau saya PKL di PT BSTM Indonesia. PT BSTM Indonesia ya. Itu Kakak Nanda itu bertugas sebagai apa di situ? Desainer percetakan. Desainer percetakan. Iya, betul. Jadi di BSTM itu yang saya dengar buat stempel aja apa gimana? Oh bukan, di sana ada percetakannya juga seperti kartu nama, brosur, spanduk dan lain-lain. Oh ternyata PT BSTM itu tidak menyediakan stempel aja gitu ya. Jadi ada percetakan lainnya ya kawan-kawan ya. Kalau Kakak Helen ada di mana? PKL-nya di mana? Di JP Production House. JP Production House. Itu apa itu? JP Production itu apa? Itu apa? Kayak perusahaan TV apa pembuatan editing video apa gimana itu? Itu lebih ke dokumentasi event sih. Dokumentasi event. Berarti banyak bekerja sama. Itu bekerja sama dengan apa? Sama PT Jarum kebetulan. Jadi Kakak Helen udah punya banyak pengalaman untuk kayak kolaborasi gitu seperti itu. Oh, aduh hebat sekali. Jadi Kakak Helen ini bertugas di JP Production itu jadi sebagai apa? Video editor. Video editor. Jadi berarti sudah memang ada kru untuk kameramen di sana. Jadi Kakak Helen hanya menerima video. Oh. Untuk pekerjaan di video editing nih, itu Kak Helen biasanya memakan banyak waktu nggak sih untuk ininya? Tergantung sih berapa panjangnya video itu. Kalau cuman 1 jam atau 2 jam ya kita sehari juga sebenarnya bisa aja. Asal kita bisa memaksimalkan waktu itu gitu. Jadi kalau misalkan ngomong-ngomong tentang kayak event-event gini, kebanyakan Kak Helen megangnya live apa bagaimana tuh? Biasanya ada yang live gitu nggak kayak seperti ini? Ada, cuman kalau yang untuk saya mah kayak emang udah video eventnya udah berapa hari sebelumnya, jadi baru kita editin. Yang bukan live gitu ya, jadi Kak Helen bagian editingnya aja gitu. Oke. Luar biasa ya kawan-kawannya. Jadi yang satu di tempat percetakan dan yang satunya lagi di tempat video editingnya seperti itu ya. Betul. Oke. Kalau gitu langsung ke pertanyaan selanjutnya. Perusahaan apa aja sih sekolah SMK Bumi Siliwangi ini bekerja sama ini? Ada apa aja? Mungkin dari percetakan mungkin ada apa aja? Banyak ya kalau dari percetakan. Yang Kakak Nanda tahu mungkin yang Kakak Nanda tahu. Ada BSTM yang tadi Kakak sendiri PK-nya. Agipin, oke. Ada lagi mungkin? Digimazing. Iya, Digimazing mungkin. Untuk kalau misalkan yang kayak dokumentasi yang kayak seperti itu seperti kayak tadi ada JP Production House, ada Araya. Araya. Jadi kawan-kawan lumayan banyak ya. Sebenarnya ini belum terbilang belum tersebut semua sepertinya ya. Ini hanya yang diketahui oleh Kakak Nanda dan Kakak Helen. Jadi masih banyak lagi ya teman-teman ya untuk bekerja samanya ya. Oke, mungkin langsung saja masuk ke Q&A tentang jurusan multimedia mungkin ya. Untuk kepada kawan-kawan yang menonton live ini, silakan ada yang mau bertanya mungkin tentang jurusan multimedia. Sebelumnya juga kalau saya sudah ada ya, kakak-kakak juga kalau tidak salah membuka questionnaire ya di akunnya masing-masing. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Pertanyaan yang udah pertanyaannya langsung kita ini aja. Sebenarnya memang multimedia itu memang ini ya, banyak sekali. Kalau dibahas panjang lebar sebenarnya ya. Sebenarnya tuh yang kita bahas itu sebenarnya masih dasar. Kita sebenarnya nggak benar-benar kehitungnya kasarnya seperti ini. Kita seperti so tahu, tapi sebenarnya tuh gimana ya ngejelasinnya ya.
pasti di luar sana tuh multimedia ada yang lebih lagi gitu. Mungkin ini SMK Musyawangi seperti ini ya kawan-kawan ya. Luar biasa, memang luar biasa. Oke, kita buka dulu Q&A yang sudah di open oleh kakak-kakak sekalian. Bentar. Kalau misalkan multimedia sih sambil ngomong sambil ini ya, sambil buka Q&A. Boleh. Multimedia itu yang apa sih, kayak bukan open, gimana ya saya nyari bahasanya ya? Kayak diterima di kerjanya tuh banyak gak sih kira-kira? Banyak sebenarnya. Mulai dari periklanan ya. Iya. Studio animasi, percetakan. Jadi sebenarnya kayak tersembunyi sebenarnya orang-orang yang punya keahlian multimedia seperti ini. Jadi kayak kita juga memandang orang-orang yang bisa multimedia itu kayak nggak bisa asal tunjuk aja gitu ya. Asal tunjuk aja. Jadi ya lumayan apa sih, susah juga lah gitu nyari orang-orang yang kayak gini. Oke. Langsung ke questionnaire ini. Dari Q&A, gimana tanggapannya sama yang ngira multimedia itu santai? Beneran santai apa enggak tuh? Katanya kayak yang tadi awal udah jelasin sih. Yang di awal santai itu bukan berarti nggak melakukan apa-apa, tapi santai itu ya itu kita mencari ide. Walaupun kita nonton film atau kita lihat-lihat Google, itu tuh kita bukan santai gitu. Santainya untuk mencari ide. Jadi yang kalau misalkan ada yang mungkin orang lihat melihat YouTube dulu atau enggak, biasanya tuh kalau kawan-kawan tahu Pinterest itu kan biasanya ada ide-ide gitu. Nah, biasanya kakak-kakak mungkin menggunakan itu untuk cari-cari dulu baru mempelajarinya. Oke. Itu yang dibilang santai mungkin ya oleh jurusan oleh kakak-kakak di sini ya. Oke. Selanjutnya, kalau ke multimedia itu harus bisa gambar nggak sih Kak? Mungkin ke Kak Nanda nggak nih ya, coba gimana Kak Nanda, menurut Kak Nanda harus bisa gambar nggak sih Kak? Kayak yang tadi diomongin pas awal ya, kita di sini sama-sama belajar. Kalau gambar kita masuk ke multimedia itu diajarin lagi dari nol, jadi secara bertahap, tidak perlu mempunyai keahlian khusus. Jadi nggak apa sih kayak harus benar-benar bisa gambar banget gitu betul ya. Sekali, betul. Cuman kalau misalkan pengen masalah keahlian khusus sih memang kalau misalkan intinya kalau misalkan punya basic ya kawan-kawan ya kalau misalkan pengen meneruskan basic tersebut, misalkan ngedit video, kebanyakan mungkin ngedit video ya benar ngedit video seperti di Instagram atau bikin feed Instagram seperti itu udah kehitung basic sih. Kalau misalkan mau diteruskan juga bisa ya. Sebenarnya juga di kehidupan kita tuh ada gitu ya, dekat sekali. Jadi udah terbilang kita semua mempunyai basic. Apalagi di zaman yang tahun 2020 ini gitu ya, yang udah punya hampir semuanya teknologi dan laptop kamera, ada apapun itu HP apalagi kan, dan internet juga gitu ya. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini ada pertanyaan fotografi nih untuk Kakak Helen. Boleh. Kalau fotografi ini pelajarannya apa aja dan apa pelajarannya sama mengedit? Terus kira-kira kerjanya di mana Kak? Seperti itu. Nah kalau fotografi sih pasti diajarin dari basic juga kan. Kayak gimana cara ngambil angle, gimana cara kita ngatur cahaya, gimana kita memilih kamera yang baik, memilih lensa, pokoknya dasar-dasar itu kita pasti dapetin ketika kita sekolah di sini gitu. Jadi dipelajari lah gitu ya. Dipelajari. Untuk mengedit nih Kak, biasanya Kak ngedit pakai apa nih? Mungkin ada yang penasaran ya mau Kakak Helen menggunakan aplikasi apa? Mungkin ini akan diberitahu dasarnya oleh Kakak Helen. Silakan Kakak Helen. Yang pasti sih Lightroom sih. Adobe Lightroom. Oh, itu digunakan untuk mengedit apa? Warnanya fotonya untuk memperbagus lagi ya Kakak Helen ya. Oke, itu mungkin ada yang penasaran sama fotografi ya. Oke. Selanjutnya nih, nah ada pertanyaan nih. Kalau mau ke Mulmed harus punya kamera atau laptop gak? Enggak tadi sih. Yang tadi dibilang nih ya, yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak di sini ya, itu tidak perlu ya. Karena sudah memang sudah disediakan. Jadi gak usah khawatir ya guys, gak usah khawatir, oke? Gak usah khawatir. Oke, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, jurusan multimedia itu ngapain aja sih Kak? Selain belajar mungkin lah, oke. Kita pertanyaannya kita ganggu sedikit, oke? Jurusan multimedia itu ngapain aja sih? Oke, selain belajar teori, prakteknya apa aja biasanya? Banyak sih, kayak ada wedding kita bisa masuk, jadi fotografer, videografer, atau video editor juga bisa. Jadi itu nyobain langsung ke lapangannya, langsung nyobain gitu. Jadi bisa. Kerasa sih, langsung kerasa gitu ya.
selain kamera nih ada lagi nggak praktek lainnya? Bikin sinema 4D juga bisa gitu. Sinema 4D, iya. Oke. Jadi kayak bikin 3D seperti iya, itu ya. Betul sekali. Ya. Kalau misalkan masalah kegiatan langsung kerja kayak langsung gini ya prakteknya, di kelas 10 bakalan ada nggak sih? Ada sih. Ada ya. Terus kita juga bisa ikutan lomba juga. Oh, bisa ikutan lomba juga. Jadi lombanya ngomong-ngomong tentang lomba, kita kesampingkan dulu ngapain aja ya multimedia. Mungkin dari kakak-kakak sekalian ini ada yang pernah ngikutin lomba nggak atau event atau apapun itu yang di luar sekolah SMK Bumi Siliwangi? Pernah sih. Pernah. Mungkin dari kakak Nanda dulu deh. Kakak Nanda pernah nggak mengikuti lomba atau apa gitu? Ada pengalaman, ada kayak lomba desain. Jadi di siswa SMK Bumi Siliwangi itu selain dididik untuk belajar doang, mereka disuruh langsung ini ya cobain langsung mengasah. Iya. Ada rivalnya gitu ya, ada biar lawannya gitu ya, biar seru juga. Jadi kakak Nanda ini udah punya pengalaman untuk mengikuti lomba, bukan lomba apa bagaimana? Iya, lomba desain. Itu diadakan di mana itu? Di kampus Timik. Oh, itu kakak di situ mendesain tentang apa di situ pada saat itu? Mendesain tentang sebuah kayak kampus kan, kampus di reborn kembali. Oh, jadi dalam gambaran ilustrasi gitu. Oh, ilustrasi. Apa itu pembuatan poster apa gimana? Ilustrasi dalam poster. Oh, oke. Mungkin kalau kakak Helen sendiri mungkin pernah mengikuti event atau bagaimana? Kalau event sih sering ya, karena gabung dalam gereja juga kan. Terus sempat lomba LKS di Jawa Barat. Itu LKS desain sih, desain grafis. Terus kalau foto pernah ikut sertifikasi fotografinya. Oh, itu diadakan di luar sekolah ya, tapi tetap bekerja sama sekolah seperti itu. Iya. Oh, oke. Pernah ikut lomba nggak kayak benar-benar kejuaraan gitu nggak kalau untuk fotografi kakak Helen sendiri? Enggak sih kalau foto mah. Oh, sempat cuman waktu itu tuh apa ya? Di Unisba waktu itu. Unisba. Itu terbilangnya kakak sudah punya banyak pengalaman ya, lebih seru ternyata ya. Jadi multimedia juga apa ya? Benar-benar seru ya yang bisa kawan-kawan dengar ya dari kakak-kakak di sini. Multimedia sering berpartisipasi dalam event-event apapun. Jadi punya banyak pengalaman mungkin ya yang kakak-kakak alami gitu ya. Oke. Dan mungkin segitu saja mungkin ya. Barangkali ada yang mau nanya. Mungkin ada yang mau nanya, masih open Q&A. Sepertinya tidak ada ya. Oke, mungkin terima kasih. Oke. Kalau begitu terima kasih kepada kakak Helen dan kakak Nanda sudah hadir di acara talk show hari ini. Dan untuk kawan-kawan dan teman-teman juga ini acara live talk show ini akan ada di IG TV SMK Bumi Siliwangi Bandung. Jadi mungkin ada yang belum nonton atau yang ingin menonton lagi, butuh informasi lagi tadi ada apa aja ya di SMK Bumi Siliwangi itu multimedianya gitu. Silakan untuk menonton kembali di IG TV SMK Bumi Siliwangi Bandung. Jadi sekalian terima kasih sekali lagi kepada Kakak Helen dan Kakak Nanda dan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton sampai jam sekarang ya, menit sekarang. Jadi sekali lagi terima kasih, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan dan sekian terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Berapa yang nonton guys? Banyak, saudara.